Sampai ketika hampir jam 8 malam, dia tuh kebingungan gitu loh. Mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah, ini sangat mengerikan gitu loh. Setelah itu saya tanya, pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu pak katanya. Masalahnya hari ini ijazahnya tidak pernah ditampilkan, mukanya berbeda, giginya nggak ginsul, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan berada di gedung KPK, yang dimana aksi hari ini adalah untuk menangkap semua koruptor yang merusak bangsa ini. Peristiwa Sumatera dan Aceh ini benar-benar sangat menyedihkan hati saya, karena saya ada juga orang tua saya dari Sumatera dan Aceh gitu. Oleh karena itu, saya hadir di sini mendukung gerakan rakyat untuk menangkap para koruptor, para pejabat-pejabat bangsat yang menebas hutan-hutan Indonesia. Nah, kebijakan penebangan ini di 10 tahun rezim Jokowi ini sangat luar biasa, sehingga terjadilah peristiwa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu saya mendukung untuk diadili dan ditangkapnya Jokowi, karena saya pastikan ini pasti ada keterlibatan Jokowi juga di dalam oligarki hutan. Tapi kalau kata Tembus, Jokowi memang Jokowi sulit dipersalahkan. Karena apa? Karena yang dibicarakan pasti bohong-bohong terus. Kalau orang bohong itu pasti selalu pinter-pinter mengelak-elak gitu loh. Seperti halnya kasus ijazah palsu juga gitu. Pandai bersilat lidah, pandai berbohong, pandai bersembunyi. Seperti kasus ijazah ini yang hari ini sampai ini nggak ditunjukkan kasus ijazah palsunya. Bang, apa yang viral di INC itu bang? Yang soal Jumatno, gimana tuh? Jadi Jumatno sampai hari ini belum berani keluar ya. Saya berharap, kawan-kawan berharap Jumatno tuh keluar. Jangan. Namanya rohnya atau gimana? Jumatno itu masih hidup apa udah mati bang? Nah katanya kemarin masih hidup, mau dihadirkan di news. Saya berharap dihadir supaya apa? Supaya jelas Jumatno ini keberadaannya. Karena apa? Kan ada isu itu foto Jumatno, tapi dia biarkan. Berapa tahun dia biarkan? Artinya dia bisa dinyatakan sebagai penyebab kegaduhan gitu loh. Seharusnya dia segera klarifikasi kalau itu memang betul bukan dia gitu loh. Tapi pertanyaannya hari ini, seorang Jumatno jabatannya hebat banget gitu kan. Ini dapatnya dari mana? Komisaris dan lain-lain gitu loh. Ini yang harus kita koprek-koprek lah gitu loh. Kalau bukan karena Jokowi, saya rasa susah ya buat jabatan ini gitu. Nah, menjawab pertanyaan saya tadi mengenai pelaporan Andi Aswan di Polda Metro Jaya. Nah, saya melaporkan dari jam 1 sampai hampir jam 8 jam 9 malam ya. Di situ cukup menarik karena setelah sekian lama datang penyidik dibilang alat bukti tidak kuat, jadi ditolak. Atas kuasa hukum kami berpendapat wah ini tidak boleh ditolak karena ada beberapa alat bukti. Dia bilang saya laporkan dulu ke pimpinan, turun lagi, ada lagi dia bawa alasan lagi, dibantah lagi oleh kuasa hukum kami, naik lagi dia minta izin dulu arahan pimpinan. Sampai ketika hampir jam 8 malam, dia tuh kebingungan gitu loh. Mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah, ini sangat mengerikan gitu loh. Setelah itu saya tanya, pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu pak katanya. Artinya ini keterlibatan Polri ini untuk melindungi ijazah Jokowi luar biasa gitu loh. Jadi saya menduga sekali, waduh jangan-jangan ijazah Jokowi ini benar-benar yang di Polda ini palsu kali ini. Sampai sebegitunya dilindungi gitu. Sampai ada perintah dari pimpinan untuk menolak laporan saya. Ya kan ada istilah kalau nggak ribet, kalau memang hati pasti tampil. Oh iya pasti dong. Ini udah berapa tahun nggak tunjukkan. Kalau saya sih udah, betul kata profesor kemarin bilang tuh, kalau itu asli pasti segera ditunjukkan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bagaimana pemaparan dari para tersangka, yaitu Rustam Effendi, terkait dengan penemuan bukti yang dia temukan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo, semakin membuktikan kalau dugaan-dugaan mereka ini terbukti terhadap ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Kita melihat bahwa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini masih bergulir
Bahkan para tersangka semakin meyakini kalau ijazah tersebut benar-benar diduga 99,9% palsu. Ya, jadi teman-teman, dengan pemaparan yang disampaikan oleh seorang Rustam Effendi yang dia temukan terhadap ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini menandakan bahwa ini mestinya harus dibuktikan dan harus ditujukan. Ya, karena memang kalau misalnya relawan-relawan Jokowi membuktikan yang menyampaikan kepada publik itu hanya mereka percaya kepada Pak Jokowi saja bahwa ijazah tersebut adalah asli tanpa menunjukkan bukti fisik dari ijazah tersebut, tentu publik sudah mulai meragukan ya pernyataan-pernyataan tersebut tanpa ada bukti. Karena memang kita melihat para tersangka ini selalu berbicara ya sesuai dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan. Karena bukti juga yang mereka dapatkan itu bukan dari mana saja teman-teman, bahkan ini dari lembaga resmi ya seperti KPU RI, KPU DKI dan bahkan KPU Solo. Itu artinya bahwa bukti itu dikeluarkan bukan didapatkan dari sumber lain, tapi itu benar-benar berasal dari sumber yang akurat, di mana salinan tersebut didapatkan pada saat mantan Presiden Joko Widodo ini mendaftar ya sebagai calon wali kota, sebagai calon gubernur, bahkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Jadi salinan itu yang mereka temukan dan itu yang mereka tujukan kepada publik, sehingga ini terjawab semua ya apa yang menjadi keraguan netizen selama ini, apa yang menjadi keraguan masyarakat selama ini terhadap ijazah Jokowi. Ya, jadi seperti yang sudah terpampang di depan kita saat ini, yang ditampilkan oleh berbagai pihak, baik dari para tersangka maupun dari pihak-pihak lain. Ya, jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita membahas hal ini. Bagaimana respon netizen setelah Rustam Effendi, ya salah satu dari tersangka dari ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Dikatakan di sini bahwa aku setuju ya kalau memang Jokowi emang salah, masyarakat harus kompak berjuang demi kebenaran. Ternyata gue ya goblok 10 tahun mau aja dibohongin Jokowi. Susah dapat keadilan, siap angkat senjata. Ya, jadi pemalsuan dokumen ini melanggar hukum, harus dikandangkan. Ya, jadi teman-teman, ini semua ini tidak ada yang dibenarkan. Kalau memang benar nantinya ya dokumen-dokumen tersebut yang digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya, ya tentu ini harus ya penjara selalu menanti. Ya, karena memang yang memalsukan sesuatu itu tidak ada di depan hukum yang membenarkan hal itu. Ya, kemudian kalau ijazah baru dibuat sudah pasti palsu. Ijazahnya memang palsu, tapi yang punya otoritas tak mempersoalkan. Inilah akar permasalahan yang paling mendasar. Tuntaskan hukum seberat-beratnya dan jika perlu hukum gantung. Ya, tuntaskan hukum yang seberat-beratnya ini, jika perlu hukum gantung dan ijazah aspal. Ini perintah pimpinan, tapi ini perintah lagi dari atasan, tak perintah lagi dari bos besar. Ya, sejak palsu kok pada nggak percaya. Dan jadi mari kita berjuang bersama menghancurkan rezim-rezim yang sudah merusak konstitusi, hukum, ekonomi, dan korupsi. Bravo rakyat Indonesia. Ya, jadi artinya bahwa memang ini kebenaran ini selalu diusut tuntas teman-teman. Ya, ini harus, maksud saya itu kebenaran itu harus ditegakkan. Dan kepalsuan ini harus diusut tuntas supaya di kemudian hari atau di generasi-generasi berikutnya tidak ada lagi yang mempermainkan ya ijazah palsu. Ya, jadi memang ini biar jelas terang benerang dan tidak ada keraguan dalam hal itu, mestinya ini harus dibuktikan, harus dipastikan kalau ijazah tersebut adalah asli, ya bukan palsu, dan begitu juga sebaliknya. Ini
hal ini yang mestinya harus dipastikan teman-teman, ya, bahwa memang dikatakan bahwa memang ini PKI gaya baru, ya, memutar fakta intimidasi grup Solo oligarki percoraya harus cerdas. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa sepalsu-palsunya ijazah Sarkowi. Ya, kami di daerah Jawa Barat bagaimana Selatan, ya, mendukung KPK secepatnya ditangkap, proses hukum seberat-beratnya. Ya, jadi di sini teman-teman kita melihat bahwa penegakan hukum, seolah-olah penegakan hukum di sini begitu lemah dalam mengusut kasus ijazah Jokowi. Kenapa dikatakan lemah oleh netizen? Karena memang sudah bertahun-tahun, ya, penegakan hukum seolah-olah, ya, sepertinya mereka tidak mampu, ya, menyelesaikan perkara ijazah. Hanya selembar ijazah dan penegakan hukum sepertinya tidak mampu, ya. Ya, jadi artinya kalau penegakan hukum begitu lemah dalam mengusut kasus ijazah ini, itu artinya bahwa penegakan hukum, ya, bisa dikatakan lemah dalam mengungkapkan kasus-kasus seperti ini. Ya, bayangkan teman-teman, kalau misalnya terjadi kepada masyarakat biasa, ya, tentu hari itu saja sudah selesai dan clear. Tapi ketika berhadapan dengan mantan pejabat yang ya, bahkan ini sudah bertahun-tahun pun tidak ada titik terang apakah itu benar asli atau palsu. Jadi di sini kita melihat bahwa, ya, apakah nantinya penegakan hukum ini masih mampu untuk menyelesaikan perkara ini atau memang benar-benar sudah ditenggelamkan. Ya, itu saja teman-teman, sampai ketemu di postingan.